Hey hop hop gengs. Hampir dalam setiap aksi unjuk rasa, polisi menyiagakan kendaraan taktis. Tugasnya sebagai alat pendukung aparat dalam mengantisipasi tindakan yang berujung ricuh dari para pendemo saat melakukan unjuk rasa. Kalau kepolisian menilai situasi unjuk rasa sudah tidak kondusif lagi, mobil water cannon akan bergerak untuk membubarkan massa. Mobil ini akan menyemprotkan air atau sejenis cairan ke arah pengunjuk rasa. Mungkin terdengar biasa saja, tapi yang harus kamu tahu, kekuatan semprotannya itu bisa membuat kamu terpental. Ada dua model mobil water cannon yang digunakan Polri, buatan PT Pindad dan DG Car dari Korea Selatan. Mobil water cannon yang dimiliki oleh Pindad punya panjang 7,7 meter, lebar 2,5 meter, tinggi 3 meter, dan beratnya mencapai 16 ton. Kecepatan maksimumnya mencapai 80 km per jam dengan daya tampung tangki sebanyak 5.000 liter. Di atas kendaraan ada dua alat penyemprot untuk mengarahkan air ke kerumunan massa yang bisa digerakkan dari dalam mobil oleh 4 personil. Mobil ini memiliki daya semburan yang mencapai 50 meter. Sementara mobil water cannon buatan Korea Selatan sedikit lebih canggih karena dilengkapi dengan anti peluru dan meriam sonik. Mobil ini memiliki berat 16 ton dan mampu menampung 5 orang di dalam kabin. Kemampuan alat semprotnya sendiri mampu menjangkau hingga 70 meter dengan kapasitas tangki sebanyak 6.500 liter. Yang membuat orang banyak bertanya, air yang diisi dalam tangki sebenarnya apa ya? Soalnya banyak pengunjuk rasa yang mengeluhkan gatal-gatal. Kalau water cannon yang ada di Indonesia katanya sih nggak dicampur apa-apa. Di beberapa negara, penggunaan water cannon kadang dicampur dengan material tertentu, seperti pewarna. Biasanya, water cannon yang dicampur dengan pewarna digunakan untuk menandai massa agar polisi bisa mengidentifikasi massa yang ricuh nantinya. Katanya memang hanya air murni, tapi dalam praktiknya, tangki water cannon dicampur dengan bahan-bahan yang berbahaya, seperti penggunaan larutan amonia atau water cannon berlistrik. Ada juga loh yang dicampur dengan gas air mata yang membuatnya jauh lebih berbahaya. Sebenarnya penggunaan water cannon yang dicampur bahan kimia banyak ditentang karena dinilai berbahaya. Makanya di beberapa negara, penggunaan water cannon sangat jarang dan hanya digunakan jika benar-benar terdesak. Masih ingat peristiwa tertabraknya Diki Wahyudi, mahasiswa Makassar, oleh salah satu kendaraan taktis milik Polri di tahun 2019. Ini yang menabraknya adalah Barakuda 4x4. Ini adalah kendaraan taktis yang paling diandalkan Korps Brimob untuk berbagai peran dan misi. Setiap operasi anti huru-hara, operasi penanggulangan anti terorisme, dan perlindungan VVIP menggunakan kendaraan ini. Meski ini bukan kendaraan militer, tapi Barakuda memiliki kemampuan tempur yang hampir sama yang dimiliki oleh kendaraan militer di medan perang. Jadi, sebenarnya kendaraan ini tidak cocok digunakan untuk mengamankan aksi pengunjuk rasa. Alasannya sih sederhana, karena fitur yang dimilikinya. Kendaraan buatan Doosan Infracore ini punya kemampuan dalam menahan pecahan granat dan mampu meredam terjangan peluru kaliber 7,62 mm. Karena bodi Barakuda ini dilapisi plat baja setebal 8 mm. Kacanya setebal 4 mm dan pelat baja tambahan juga disiapkan untuk menahan laju peluru. Tuh, semi-semi militer kan? Bukan cuma itu, sebagai kendaraan yang katanya pengendali massa, rantis Barakuda dibekali dudukan untuk penempatan senjata yang berada di atap kendaraan, serta lubang tembak yang sesuai untuk laras panjang. Pasukan kepolisian juga bisa menembakkan senjata dari dalam Barakuda jika mengalami kondisi darurat. Di bagian dalam, rantis Barakuda dapat menampung total 15 awak. Soal berat, Barakuda memiliki bobot 11,7 ton. Meski bobotnya cukup berat, Barakuda masih sanggup melaju hingga kecepatan 100 km per jam. Mobil ini juga mengusung fitur run flat. Artinya, meski ban mobil dalam keadaan kempes, mobil tetap bisa melaju dengan kecepatan maksimal 80 km per jam. Nah, kalau soal urusan mesin, Barakuda 4x4 ini dibekali mesin berkapasitas 3.730 cc 4 silinder. Didukung dengan adanya winch, Barakuda 4x4 ini juga siap untuk melibas medan off-road. Bagaimana? Dilihat dari spesifikasi, kendaraan ini memang lebih cocok ya untuk operasi pengamanan objek vital dan pengawalan kan? Bukan untuk pengunjuk rasa yang cuma modal nekat.
Nama kendaraan taktis yang satu ini cukup unik. Kesan sebagai kendaraan taktis garang milik Polri itu nggak ada. Dilihat dari jenisnya juga tidak ada yang spesial. Hanya sebuah mobil Toyota Hilux double cabin dengan sedikit modifikasi. Tapi, mobil ini selalu diturunkan polisi saat demo dengan massa yang besar. Raisa adalah singkatan dari pengurai massa. Mobil ini milik Polri yang fungsinya sebagai mobil pengeras suara untuk mengurai massa yang rusuh. Kendaraan ini diawaki 4 orang. Seorang pengemudi, seorang penjaga keamanan, dan 2 orang yang mengatur atau memfungsikan kerja dari pengeras suara. Kalau Raisa yang kita kenal punya suara yang merdu, Raisa milik Polri ini justru mengeluarkan suara yang terbilang mengganggu. Ini karena Raisa dilengkapi alat pengeras suara berkekuatan hingga 1000 watt. Ada 2 kekuatan sistem pengeras suaranya. Pertama, 600 watt yang digunakan untuk memberi himbauan pada massa, dan kedua, 1000 watt untuk membubarkan massa hingga jarak hingga 1 km. Suara bising yang dikeluarkan bisa mengganggu saraf setiap orang yang mendengarnya. Bahkan dalam keadaan tertentu, suara yang dihasilkan bisa membuat pusing sampai mual. Selain pengeras suara, Raisa juga dilengkapi kamera pengawas situasi dan alat perekam. Hasil rekaman dari lapangan bisa dikirimkan langsung ke markas komando. Yang harus kamu tahu, Raisa adalah kendaraan taktis yang dirancang di dalam negeri. Yang membuat pengeras suara Raisa ini adalah V8Sound.com, perusahaan yang emang fokus membuat pengeras suara. Selain 3 kendaraan yang sudah kita bahas tadi, ada lagi nih 1 kendaraan yang biasa terlihat dalam proses pengamanan unjuk rasa. Komodo 4x4 APC Police. Nah, kendaraan ini diproduksi oleh PT Pindad untuk difungsikan sebagai pengangkut personil Kesatuan Brimob Kepolisian yang dapat memuat 12 pasukan. Karena fungsinya sebagai kendaraan taktis penghalau massa, Pindad Komodo dipasangi kisi-kisi logam di semua jendela dan kisi-kisi pengaman di bagian depan mobil. Kendaraan ini dikembangkan atas arahan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono untuk kebutuhan polisi dan militer Indonesia. Perlahan-lahan, kendaraan taktis pun diproduksi pada tahun 2012 dengan berbagai jenis, seperti Komodo 4x4 Missile Launcher, Komodo 4x4 Battering Ram, Komodo 4x4 APC Police, dan Komodo 4x4 Recon. Dengan mesin diesel 6 silinder turbo charger intercooler, kendaraan ini mampu melaju sampai 80 km per jam dengan daya jangkau sampai 450 km yang didukung oleh tangki bensin sebesar 200 liter.